Balik lagi di channel Valentino Jebret. Kalau kemarin kita sudah mengaktifkan kembali channel ini dan berbicara tentang legal complaints yang dilakukan oleh FIFPro Eropa bersama dengan Asosiasi Liga Eropa. Hari ini gua akan membahas tidak tentang kasus hukum di sepak bola, tetapi tentu dari hasil timnas yang baru saja kita terima tadi malam. Sebagaimana yang gue sebutkan juga di episode sebelumnya, kita berharap tentu hasil yang maksimal, tetapi apa daya, kita harus mengalami kekalahan 2-1 dan membuat poin kita sama dengan Cina. 1 kali menang, dia 3 kali kalah, sementara kita 3 kali seri, 1 kali kalah. More support, less expectations, itulah yang gue bilang kemarin. Sehingga ketika kita terus memberikan support apapun hasilnya, maka ekspektasi kita juga yang tidak terlampau tinggi itu dapat membuat kita tidak terlalu kecewa. Oke, kita coba bahas dari point of view gue pertandingan kemarin. Secara line up kembali ada beberapa nama yang tidak diduga ditampilkan sejak menit awal oleh Coach Sinteyong. Kalau di pertandingan menghadapi Bahrain, kita melihat Malik yang mendapatkan kesempatan di babak yang pertama bersama dengan Jordi Amat ketika itu. Nah, kali ini ketika Jordi Amat cedera dan kemudian juga dikabarkan Eliano sama Sandy Walsh juga cedera, maka Coach Sinteyong menempatkan Martin Pas di belakang, di penjaga gawang, tidak tergantikan, Jay Itzes bersama dengan Mes Hilgers, kemudian juga Verdong yang ditampilkan di situ, kemudian juga ada Shane Patinama, ada Nathan Choaon, ada Ivar Jenner, ada Asnawi, di mana dia kembali sebagai pemain utama dengan cederanya Sandy Walsh dan Eliano dan menjadi kapten tim. Kemudian yang sebelumnya Malik, ini Witan yang ditampilkan, ada Strike dan ada Orat Mangun. Dari secara line up yang ditampilkan memang ada yang main duluan karena posisi utamanya sedang mengalami cedera, tapi ada juga memang sepertinya menjadi satu pilihan terbaru untuk menghadapi gaya permainan yang dianggap tepat oleh Coach Sintayong menghadapi China. Melihat apa yang kita perkirakan dengan adanya Nathan, lalu juga ada Asnawi di sana, ada Shane di luar dari Witan ya. Ini adalah pemain-pemain yang merupakan tipikal yang bisa gua katakan adalah ball winner. Mereka adalah pemain-pemain yang bisa untuk secara kuat merebut bola dari lawan-lawannya. Nah, ini sepertinya yang diperkirakan oleh Coach Sintayong bahwa China akan melakukan dominasi terhadap permainan sehingga pemain-pemain kita diharapkan bisa merusak dominasi mereka di pemain-pemain yang ditampilkan oleh Coach Sintayong ini. Di pertandingan ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Ternyata justru China menerapkan pola permainan middle block atau low block. Mereka lebih memilih untuk menunggu dan membuat pemain-pemain kita lebih menguasai ball position. Dan ini membuat kita mampu untuk terlihat jelas kita mengimbangi bahkan bisa menguasai aliran bola di awal-awal babak yang pertama. Namun setelah kita melihat secara permainan, di sini boleh saya katakan Verdong masih kagok kelihatannya dengan Shane Patinama dalam permainan mereka. Kemudian juga Mes Hilgers juga gue lihat belum nyetel dengan Asnawi, sehingga posisi yang seharusnya bisa saling menutupi, saling mengcover maupun juga kemudian saling untuk bisa membantu memulai serangan jadinya nggak jalan kalau yang gue lihat di pertandingan tersebut. Witan ini bukan tipikal ball winner tapi tipikal yang stylish, sepertinya juga cukup kesulitan dengan fisikal dari pemain-pemain Cina yang kita lihat tubuhnya lebih 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 besar dan fisiknya juga lebih kuat kalau kita bisa lihat dari Witan Sulaiman. Walaupun beberapa kali Witan juga mampu untuk membuka ruang ataupun juga membuka peluang, tetapi dengan karakter yang ada di lini tengah yang lain, Ivar Jenner juga belum 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 bisa dikatakan fluid
untuk bisa memberikan bola-bola, sementara Nathan yang memang karakter seperti itu membuat bola juga tidak terlalu banyak sampai kepada Witan Sulaiman. Nah disinilah bagaimana memang keputusan Coach Sintayong yang menurut gua menampilkan pemain-pemain dengan karakter ball winner bukan ball creator yang kita tahu itu dimiliki oleh Tom Haye. Di babak yang pertama itu belum ditampilkan. Alasan yang pasti saya belum tahu juga, tetapi yang jelas sepertinya yang tadi saya katakan awalnya kita mungkin berpikir bahwa pemain-pemain Cina akan mendominasi sehingga ini diperlukan pemain-pemain yang berkarakter ball winner sehingga merusak permainan mereka. Namun ternyata justru ketika mereka menurunkan permainan yang middle block dan juga low block, disinilah sebenarnya dibutuhkan pemain-pemain kita yang lebih ball creator, dan ketika Tom Haye tidak ada di babak yang pertama cukup kesulitan untuk dapat membuat variasi-variasi teknik, cukup kesulitan untuk dapat membuat variasi-variasi serangan yang dibangun oleh pemain-pemain tim nasional Indonesia dalam kreativitas khususnya. Nah kemudian bencana mulai terjadi, yaitu konsentrasi dalam set piece yang menjadi malapetaka lagi-lagi. Kita tahu bahwa terlepas dari wasit yang kontroversial, gol kita tercipta di pertandingan menghadapi Bahrain. Satu adalah tendangan bebas langsung yang indah memang, knuckle shot, dan yang kedua adalah tendangan corner yang merupakan bagian dari set piece. Nah kali ini kita lihat juga bagaimana sebuah, saya lupa jelasnya apakah itu bola mati ataukah memang crossing, tapi yang jelas bola ini sebenarnya merasa sudah diamankan oleh Shane Patinama bersama dengan Jenner ketika mengawal bola untuk keluar, apalagi mereka sudah berdua, mereka merasa bahwa bola ini sudah cukup terlindungi, instead of mereka membuang bola. Jadi mereka lebih mengawal bola bukan membuang bola karena mereka merasa berdua sudah aman. Namun ternyata dua pemain tadi tidak menduga ketika mereka saling menunggu. Yang pertama apakah menunggu untuk ada yang mau ngambil, atau yang kedua sama-sama mengatakan dalam hati mereka dengan chemistry mereka, kita tunggu aja bola keluar. Tetapi ketika dalam sebuah pertandingan dengan tensi yang seperti ini, tentu Cina tidak mau membuang peluang sedikit pun. Dia salah seorang pemainnya mampu mencolok bola tersebut di antara dua pemain kita, membuat bola play on dan diselesaikan oleh pemain depan mereka untuk menjadi gol 1-0. Jadi murni, walaupun memang saya katakan tadi antara Verdong, Shane ada kecanggungan, kemudian juga ada Mace dengan Hasnawi juga sama, tapi murni gol ini memang bukan yang berhubungan dengan itu, tetapi lebih kepada ketidakhati-hatian dan urgensi yang dianggap salah dalam membuat keputusan menurut gua. Jadi memang menurut gua tetap ketika bola masih dalam kotak penalti yang masih bisa dikategorikan berbahaya, harus segera dibuang bola tersebut. Dan kemudian juga datang malapetaka kedua, bagaimana Itzes biasanya kalau gue lihat seperti Van Dijk, dia kalau memang menyisakan transisi yang terlambat dari pemain-pemain depan atau pemain tengah mereka, dia biasanya lebih menunggu. Tapi di sini kelihatannya Itzes mencoba untuk mengambil satu kali, dan ternyata cukup pintar pemain dari Tiongkok atau China ini memberikan umpan terobosan, dan Mace Hilger sepertinya masih ragu ketika dia menjaga daerah atau dia mencoba untuk one on one ketika berhadapan dengan pemain yang seperti Darwin Núñez tersebut. Dan akhirnya malapetaka kedua kembali terjadi dan terjadilah gol yang kedua. Dan setelah itu memang kita mencoba melakukan serangan-serangan, tapi yang seperti gua katakan tadi dengan karakter ball winner. Sementara kita perlu karakter ball creator, ditambah lagi kita perlu mencetak gol secepat mungkin di babak pertama untuk bisa memperkecil ketinggalan, membuat variasi serangan kita tidak maksimal. Serangan banyak tetapi tidak banyak expected chances yang dihasilkan. Paling ada tendangan jarak jauh yang coba dilakukan, sisanya bisa saya katakan tidak berbahaya bagi pertahanan Cina. Babak yang pertama pun berakhir, dan kemudian langsung di babak yang kedua pergantian tidak menunggu sampai dengan menit 60, sama seperti yang dilakukan oleh Coach Shin juga ketika di pertandingan menghadapi Bahrain. Rizky Ridho langsung ditampilkan, kemudian Tom Haye ditampilkan, Shane yang diganti, Ridho menggantikan Hilgers, sementara Marcelino menggantikan posisi Witan Sulaiman. Bagaimana dengan keberadaan ketiga pemain ini?
Rido memang saya katakan betul bahwa saya pikir untuk menemani Itzes saat ini yang paling tepat adalah Rizky Rido. Terlepas dari nanti siapa satu pemain lagi, saya pikir memang Rido harus ada dalam skema di depan Martin Paes bersama dengan Itzes karena ketenangannya, kemudian juga sudah terbiasa dengan bermain dengan pemain-pemain yang ada yang lain dan juga bagaimana karakternya yang lugas. Ini menurut saya sudah berulang kali membuktikan dia layak untuk mendapatkan tempat utama. Tom Haye, saya juga cukup aneh juga kemarin melihat bagaimana ternyata dia tidak ditempatkan murni sebagai playmaker, tapi dia lebih sering untuk menunggu lebih ke depan, harapannya Jenner yang memberikan bola kepada dia atau dia malah berada di sebelah kanan. Ini yang membuat saya melihat ini juga tidak maksimal yang terjadi babak yang kedua. Sementara Marcelino juga belum maksimal permainannya, malah saya pikir memang kemarin tipikal Malik bisa lebih efektif. Semakin menyerang, tetapi Cina semakin bertahan dengan keunggulan 2-0, sesuatu yang mereka sudah harap-harapkan menjadi kemenangan pertama menghadapi Indonesia. Ball position jauh lebih unggul, passes completed juga jauh lebih dominan. Ini paling tidak menjadi satu catatan penting bagi kemajuan sepak bola kita. Kita bisa melakukan passes completed lebih dari 500 kali dan bisa melakukan ball position lebih dari 60%. Hanya saja memang lagi-lagi yang sudah sering dibahas bahkan juga dikatakan oleh Coach Sintayong maupun juga Pak Erick Thohir bahwa pemain depan kita belum bisa dikatakan memiliki kemampuan yang mumpuni, yang maksimal untuk menyelesaikan serangan-serangan yang sudah dibangun. Jadi saya katakan ball position dan passing dominan tapi masih tidak berbahaya bagi lawan. Dan saya pikir Asnawi kemarin sedang off performance-nya, sayang sekali menurut saya terlambat untuk menggantikan Asnawi yang memang beberapa kali touch-nya terlambat atau juga dia berusaha untuk melakukan penetrasi tapi juga mudah terbaca lawan sehingga kemudian sering menjadi titik lemah dalam pertandingan kemarin. Jadi bukan dia tidak bagus tapi saya katakan kemarin sedang off performance-nya. Lalu juga pertanyaan saya juga ketika kita kemudian melakukan serangan-serangan frontal yang belum membahayakan, anehnya memang tidak memasukkan satu striker lagi. Siapapun itu karena dengan 5 pemain yang disisakan oleh China di kotak penalti, 5 sisanya di depan kotak penalti untuk melakukan pressing terhadap pemain-pemain kita, ini cukup sulit untuk mengandalkan hanya strike yang berada di depan sementara Orat Mangun dan juga kadang-kadang antara Marcelino dan yang lain itu bergantian masuk, tetapi tentu 1 lawan 5 yang ada di dalam itu cukup sulit. Jadi saya juga melihat lebih maksimal mungkin kalau kemarin ada satu striker lagi ditaruh dan menggantikan salah satu pemain yang ada di belakang. Ini yang menurut saya kemarin juga entah mengapa itu tidak dilakukan oleh Coach Sintayong. Jadi masuklah kemudian Pratama Arhan dan sesuai dengan tugas yang diberikan, ya dia mengandalkan lemparan dan berhasil membuahkan gol. Apapun cara golnya saya pikir apapun itu tetap menjadi satu gol dan ini bisa menjadi satu jurus andalan kita tentunya, apalagi ketika bola mantul dan ada Tom Haye, kita tahu dia punya akurasi tendangan yang sangat baik. Lagi-lagi kita setelah itu melakukan serangan demi serangan semakin baik, semakin fluid, semakin bagus transisinya, tapi Cina sudah tahu betul untuk membangun tembok besar di depan penjaga gawangnya dan membuat kita tidak bisa menyamakan kedudukan. Ini yang dapat saya summarize dan saya analisa di pertandingan kemarin bagaimana kita sudah mampu untuk melakukan dominasi permainan tapi sayang created chances-nya belum, perlu mencari cara lagi, perlu melatih variasi lagi, perlu untuk bisa ada game changer ketika kita mengalami jalan buntu padahal kita sedang dalam posisi yang dominan. Kita harus ingat menghadapi Arab, menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, kita tidak dalam posisi yang dominan tapi somehow kita bisa menemukan momen untuk mencetak gol. Nah, sekarang pinternya pelatih dari Cina adalah kita yang justru diberikan kesempatan untuk dominan tetapi
kita yang tidak bisa menemukan momen dan tidak bisa menciptakan momen untuk mencetak gol tersebut sebelum dan sesudah gol yang dicetak oleh Tom Haye tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa kita perlu lagi melatih variasi serangan, perlu melatih bagaimana menciptakan peluang ketika kita malah berada dalam posisi yang dominan menguasai bola dan posisi yang dominan dalam melakukan passing. Justru ketika kita dalam posisi yang bertahan, kita selalu aja ada dapat momen untuk bisa mencetak gol. Nah ini gue pikir yang harus bisa menjadi satu catatan bagi timnas kita ketika kita mampu menguasai bola, ketika kita mendominasi jalannya pertandingan. Nah kesimpulannya yang bisa saya sampaikan bahwa STY kecelek dengan strategi China. Ketika dia memainkan ball winner bukan ball creator, ternyata Cina memainkan low block dan mid block malah membiarkan pemain-pemain kita menguasai serangan. Nah ketika kita menguasai serangan, justru yang diperlukan adalah pemain dengan karakter ball creator. Pemain yang baru dimainin kagok satu dengan yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, kecuali Nathan Choaon, saya pikir tadi antara Verdong dan Shane sama Mace sama Asnawi itu masih kagok dalam menampilkan permainan mereka untuk bisa maksimal. Mereka sebagai pemain yang mampu untuk mengcover pertahanan dan sebagai pemain pertama untuk bisa melakukan serangan. Yang ketiga adalah belum adanya roster tetap atau starter atau starting 11 tetap dari Coach Sintayong, ataupun karena memang mungkin ada cedera dan lain sebagainya. Ini kelihatannya masih akan selalu ada pergantian ataupun juga pemain yang berbeda ditampilkan di setiap pertandingan. Tetapi di sisi lain, kesimpulan yang saya dapat ambil adalah STY berarti memberikan kesempatan kepada siapapun pemain yang dianggap siap atau yang dianggap cocok untuk dapat tampil sebagai starting 11, sehingga tidak ada satu jaminan pun bagi pemain yang ada di tim bahwa mereka pasti akan dimainkan. Siapa yang cocok dan siapa yang siap, berarti STY masih membuka kesempatan untuk setiap pemain tersebut. Kemudian yang tadi saya sampaikan, ketika dominan tapi kita masih belum bisa full untuk memberikan peluang-peluang berbahaya bagi tim lawan dan belum menemukan satu game changer atau game player bagi tim nasional Indonesia untuk bisa membedakan pertandingan tersebut. Tapi ini sekali lagi more support less expectations. Gua yang justru memang mengatakan di Bahrain dan di Cina pun kemungkinan kita 1 poin gitu. Jadi kita dapat 5 poin. Baru kemudian menghadapi Jepang harapannya sekarang berarti karena tidak jadi 5 poin kita jadinya cuma 3 poin. Berarti menghadapi Jepang kita nggak boleh kalah, berarti kita dapat 4 poin. Menghadapi Arab harus kita maksimalkan untuk menang sehingga kita mendapatkan 7 poin. 7 poin, dan ketika kita nanti menghadapi Bahrain di kandang kita harus menang, maka kita mendapat 10 poin. Kemudian menghadapi Cina lagi di kandang kita harus balas dengan kemenangan sehingga kita mendapat 13 poin. Dan kemudian kita menghadapi Australia di kandang mereka kita harus bisa mencuri poin 1, 14. Dan harapannya menghadapi Jepang di kandang mereka kita juga mencuri poin 1 menjadi 15. Atau kalaupun kalah berarti poin kita 14. Nah ini adalah masa-masa yang semakin berat. Tapi more support, less expectation kita berikan karena poin 14 atau poin 15 kemungkinan kita ada di peringkat 3 atau 4 yang membuat kita masih bisa dalam track target kita untuk tidak langsung memang lolos tetapi maju ke kualifikasi berikutnya. Jadi itu hitung-hitungan yang bisa gue sampaikan. Dan kalau insight dari gue, yang pertama Rido harus main bareng-bareng sama JZ. Dan yang kedua, terlepas dari apapun itu, bukan karena lebih sering dimainkan, bukan karena dia main di mana, bukan karena lebih kenal lama atau apapun, tapi menurut gua kapasitas dan kapabilitas kapten tim menurut gua sekarang lebih tepat diberikan kepada JICS. Karena ketika kita beberapa kali melihat bagaimana dia sebagai kapten tim, dia mampu mengkomunikasikan tim yang ada melalui
kata-kata yang dia sampaikan, melalui kita lihat omelan-omelan yang disampaikan baik itu pada saat di lapangan pertandingan maupun juga di luar pertandingan. Dan tanpa mengecilkan Asnawi maksud saya, tetapi Asnawi pun tetap menjadi vice captain dan tentu saja siap dan harus siap ketika dia dimainkan. Nah, dengan adanya jaminan bahwa memang lebih, tidak ada jaminan sih, tapi lebih yang sering selalu ketika dalam kondisi fit pasti ditampilkan oleh Jay Itzes dan posisi dia di tengah lebih sentral. Saya pikir Jay Itzes sekarang yang paling tepat untuk menjadi kapten tim Indonesia. Itu aja yang menurut gua yang bisa gua analisa, yang bisa gua simpulkan, yang bisa gua kasih insight dari pertandingan kemarin. Bagaimana dengan kalian? Silahkan tulis di kolom komen yang bisa kalian berikan di sini. Tapi yang jelas sekali lagi, more support, less expectations. Support diberikan lebih, ekspektasi kita rasionalisasikan, dan mudah-mudahan dengan tetap memberikan dukungan kita bisa meraih hasil maksimal di pertandingan-pertandingan berikutnya. November akan ada 2 pertandingan berat, Jepang dan Arab Saudi. Kita tunggu mereka di GBK. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Jebret.